Sarwono, sebut saja begitu, laki-laki setengah baya ini memiliki cita-cita mulia ingin membahagiakan anak dan istrinya. Walau ia hanya seorang petugas keamanan alias satpam pada sebuah perusahaan kecil, tetapi Sarwono merasa gagal. Meski ia sudah bekerja keras membanting tulang memeras keringat, toh penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Dalam keterpurukan ekonomi, Mas Sarwo benar-benar kalap. Sering ia mengeluhkan keadaan itu kepadaku, tapi aku sendiri tak bisa berbuat banyak. Nasibku sendiri tak lebih baik darinya, tutur Roni, adik Sarwo pada suatu waktu. Mungkin bagi Sarwo, jika ada orang yang mau membeli nyawanya akan ia jual. Yang penting anak dan istri yang dicintainya bisa hidup bahagia. Hingga pada suatu malam, Sarwo mendatangi rumah Roni, adiknya. Ia ingat cerita Suaib, temannya beberapa waktu lalu. Suaib mengisahkan tentang dirinya yang miskin hingga menjadi orang terkaya di daerahnya. Menurutnya, semua itu berkat tirakat di sebuah hutan yang terletak di ujung Pulau Jawa. Di tempat itu bersemayam sesosok putri yang teramat cantik bernama Dewi Kalaireng. Tapi kecantikannya itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang laku tirakatnya diterima. Bagi yang tidak berhasil, ia akan melihat sosok tersebut dengan wujud yang begitu menyeramkan, yaitu seekor kalajengking hitam berkepala manusia dengan ukuran yang teramat besar. Tubuh kalajengking ini dipenuhi oleh lendir dengan bau anyir. Makhluk dari dunia pedanyangan itu tinggal pada salah satu sisi hutan. Pelaku yang hendak mengadukan nasib dengannya harus memenuhi beberapa persyaratan. Agar tidak menyalahi ketentuan, mereka akan meminta bantuan warga sekitar ataupun juru kunci. Di tempat itu, temanku bisa merubah nasibnya hingga menjadi orang yang kaya raya di desanya, terang Sarwono meyakinkan Roni. Tapi mas, aku tak berani. Apa tak ada jalan lain? Tanya Roni yang begitu kaget dengan keputusan kakaknya. Sarwo menggeleng pelan, nampaknya niatnya sudah bulat. Aku ingin kaya, Ron, bukan sekedar mimpi. Semua akan aku mulai dari sosok penghuni hutan itu. Aku yakin bisa menjadi orang yang terpandang dan disegani di kampung ini. Kau tahu, Ron, aku sudah capek miskin. Aku sudah bosan dihina dan diremehkan oleh masyarakat. Tukas Sarwo sedikit mengeras dengan pandangan kosong. Tapi untuk menempuh jalan sesat, aku tak bisa. Bahkan sama sekali tak terbesit dalam benakku. Kalau bisa kau iling dan sadar, mas. Sudahlah, Ron, kalau kau tak berani biar aku sendiri yang pergi ke tempat itu. Rasanya hanya jalan ini yang bisa merubah hidupku. Kalau kau mau, cukup menemaniku saja besok sore. Kilahnya sambil pergi meninggalkan Roni yang masih terbengong. Tetapi dengan segala keterpaksaan dan berbagai pertimbangan, akhirnya Roni menemani kakaknya, tanpa mau ikut campur segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Sepanjang perjalanan tak banyak yang mereka bicarakan. Tepat jam 8 malam keduanya sampai di tempat tujuan, yaitu rumah sang juru kunci, seperti yang pernah diceritakan oleh Suaib, teman Sarwono. Kalau aku boleh mengingatkan, lebih baik batalkan saja niatmu itu. Tak ada berkahnya harta yang diperoleh dari danyang di sana. Tidak, Eyang. Itu sudah menjadi keputusan saya. Yang akan menemui danyang di sana hanya saya saja, terang Sarwo. Yah, jika niatmu sudah bulat seperti itu, apa boleh buat. Aku hanya bisa mengingatkan saja dan mengantar sampai ke pamelengan Dewi Kalaireng, jawab Eyang juru kunci. Roni baru tahu kalau penghuni gaib di sana bernama Dewi Kalaireng. Hatinya makin gelisah. Ia tak percaya dengan apa yang akan dilakukan kakaknya. Apakah mas kawin serta perlengkapan sudah kalian siapkan?
Tanya Eyang Karso. Sudah Eyang, semua perlengkapan sudah saya siapkan, jawab Sarwo singkat. Tepat jam 11 malam, ketiganya berjalan beriringan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Dengan penerangan lampu obor dari bambu, mereka merayap di jalan setapak yang licin itu. Selang beberapa menit, sampailah mereka di tempat tujuan. Rupanya di tengah hutan itu terdapat sebuah pohon trembesi yang begitu besar. Di tempat inilah Eyang Juru Kunci melakukan ritualnya. Tanpa basa-basi, ia mulai membakar dupa. Lalu kembang serta minyak wangi yang ditempatkan pada nampan disajikan dengan mantra-mantra pemanggilan yang nampak biasa dilakukannya. Bibir orang tua itu terus komat-kamit. Asap dupa mengepul, membumbung tinggi ke angkasa. Kemudian dari atas pohon tua tersebut berkelebat suatu bayangan. Roni tersentak kaget. Subhanallah, apa itu Eyang? Mengapa wujudnya begitu mengerikan? Teriaknya keras sembari terperanjak. Eyang Karso memberi isyarat untuk diam. Seekor kalajengking yang begitu besar berkepala manusia dengan wajah tua keriput merayap turun dari pohon trembesi. Roni melompat mundur. Dia sudah datang. Itulah Dewi Kala Ireng. Ayo kita tinggalkan Sarwo di sini sendiri agar bisa melakukan syarat utamanya. Roni bingung dengan ucapan juru kunci. Syarat utama? Apa yang dimaksud? Sementara itu Sarwo duduk terpekur sendiri. Di depannya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah jambu. Bau harum yang keluar dari tubuhnya begitu semerbak menggoda kejantanannya. Apalagi suara lembut yang mengalun dari celah bibirnya yang merekah begitu halus mendayu. Betapa sempurna paras wanita ini yang dihiasi dengan senyum tipis mengembang. Tubuh itu semampai laksana putri nirwana dengan kulit kuning langsat. Napas Sarwo bergemuruh, degup jantungnya memburu suasana malam yang romantis. Sesekali ia tersengal menahan gejolak nafsu yang tak tertahan. Sabar anak muda, namamu Sarwono kan? Sapa wanita itu dengan lembut. Sarwono blingsatan, ia tertegun dan kaget saat disapanya. Iya, aku Sarwono. Siapa kamu dan mengapa menemuiku? Jawabnya dengan sedikit gemetar. Sosok cantik ini kembali melempar senyum untuk menggodanya. Bukan aku yang menemuimu, tapi kaulah yang mendatangi tempatku, karena aku penunggu hutan ini. Namaku Dewi Kala Ireng. Aku tahu nama serta maksudmu, karena abdiku yaitu Karso telah mengungkapkannya. Apakah kau tak menyesal? Suara lembut wanita itu seolah menusuk hati Sarwo. Aku tak mungkin menyesal Dewi, kau sosok sempurna yang selama ini aku cari, kilahnya dengan antusias. Kalau begitu, aku akan membantumu dengan semua keinginan yang kau minta. Segala impianmu akan terwujud, tapi kau harus puaskan gejolak nafsuku pada tiap malam bulan purnama. Dan ingat, pada saat kau memuaskan diriku, tak boleh ada seorang pun yang melihatnya. Jika itu terjadi, maka kau beserta orang tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pesannya kemudian. Pantas saja Eyang Juru Kunci mengajak Roni untuk meninggalkan Sarwo seorang diri. Setelah mereka sepakat untuk saling membantu, lalu kedua makhluk yang berbeda jenis serta berlainan alam ini memadu kasih. Gejolak asmara wanita siluman itu begitu buas. Sarwono tak diberinya kesempatan untuk menghela nafas, apalagi melepas pelukannya. Dia terus memburu laksana serigala yang lapar. Permainan cintanya begitu rakus, serakus balasan nafsu Sarwo yang dipendamnya. Kedua makhluk dari alam yang berbeda itu terus bergumul dan saling memburu kenikmatan, hingga memuncak pada kepuasan tertinggi. Entah beberapa kali dan berapa lama mereka lakukan. Yang jelas, saat pagi telah tiba dan Roni beserta Eyang Juru Kunci datang, Sarwo masih telanjang bulat di bawah pohon tua.
Tubuh kurus kecilnya penuh ditutupi oleh lembaran uang kertas. "Sarwo, bangunlah. Hari sudah pagi. Kau kenakan kembali pakaianmu itu," ucap Eyang Karso. Sarwono kaget. Ia nampak terbengong sesaat, tetapi kemudian cepat disadarinya. Ia masih ingat pertemuan serta permainannya dengan penguasa tempat tersebut. Rupanya semalaman penuh ia bekerja keras melayani wanita cantik yang sebenarnya merupakan siluman kalajengking dengan kepala manusia yang memiliki rupa begitu jelek dan menakutkan. Singkat cerita, sejak saat itu kehidupan keluarga Sarwono tak kurang sandang pangan, apalagi papan. Kekayaan yang ia peroleh atas persekutuannya itu jauh dari para pejabat di desanya. Arini, istrinya, begitu bergelimang harta. Kesehariannya hanya berfoya-foya dan belanja. Walau demikian, uang yang ia miliki seolah tak pernah habis. Tapi rupanya benar, tak ada pesta yang tak berakhir. Kehidupan terus berputar laksana roda pedati. Hal itulah yang disadari oleh Roni akan nasib Sarwono kakaknya. Kejadian yang tak terduga saat itu menjadi akhir kisahnya. Semua atas kelalaiannya sendiri. Mungkin dikarenakan telah beberapa tahun lamanya perjanjian itu terucap sehingga membuat teledor. Waktu itu malam Sabtu, di mana Mas Sarwo kebagian jaga malam pada perusahaan tempatnya bekerja. Tapi rupanya dia lupa kalau saat itu adalah malam purnama di mana Mas Sarwo harus melakukan kewajibannya dengan Dewi Kalaireng. Setelah disadari, ia langsung pulang. Mungkin karena tergesa-gesa sehingga tak sempat berpamitan dengan teman satu regunya. Kirman yang jaga malam satu regu dengannya khawatir kalau Sarwo mendadak sakit atau ada sesuatu. Sehingga tak lama kemudian ia menjenguk ke rumahnya. Pintu diketuknya berulang kali, tapi tak ada jawaban. Justru Mbak Arini yang keluar untuk menemuinya. "Loh, Mas Sarwo sudah berangkat, Mas?" tanya Arini seketika. "Tapi dia pulang lagi, Mbak. Apa Mas Sarwo sakit?" tanya Kirman kemudian. Arini ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan tak disadari, dia langsung berjalan menuju kamar khusus yang biasa digunakan Sarwo untuk melakukan hubungannya dengan Danyang tersebut. Lalu ia membuka pintu kamar. Spontan Arini menjerit histeris. Kedua matanya melotot lebar. Dengan jelas ia melihat Sarwo sedang melakukan persetubuhan dengan begitu liar dan ganas, yaitu dengan sesosok makhluk yang begitu mengerikan. "Subhanallah," teriak Arini keras. Lalu ia lari keluar pintu dengan maksud meminta bantuan Kirman. Tapi niatnya gagal, karena seketika Arini ditarik dari belakang oleh makhluk itu dengan capitnya. Lalu dilemparnya ke tembok dengan kuat dan keras hingga tewas. Bahkan tubuhnya nyaris remuk akibat benturan tersebut. "Kau telah melanggar apa yang aku perintahkan, Sarwo. Kau lalai dan teledor mengunci pintu itu hingga jati diriku diketahui oleh orang lain. Berarti pula kau telah membongkar rahasiaku. Oleh karena itu, kau juga harus mati seperti kesepakatan kita." Sarwono gemetar. Ia tak bisa berucap apapun, apalagi melihat tubuh istrinya yang telah terkapar bersimbah darah. Dengan tubuh yang masih telanjang bulat, ia berusaha melompat dari tempat tidur yang biasa dipakai dalam pergumulannya itu. Tapi naas, dengan sigap siluman itu berhasil menerkam perut Sarwono dengan capit dan ekornya. Lalu merobek-robek hingga hancur berantakan. Perut Sarwono terburai dengan seluruh isinya keluar berhamburan. Kirman lari tunggang langgang meninggalkan rumah Sarwo. Tak pelak, warga geger seketika, suasana sepi berubah mencekam. Seolah menjadi mimpi yang tak pernah terduga sebelumnya. Seorang Sarwono yang dikenal pendiam dan taat beribadah telah menjalin persekutuan dengan Dewi Kalaireng, siluman penunggu hutan yang fenomenal
dengan berbagai cerita mistis. Mungkin Sarwono orang yang bermimpi indah tapi berakhir dengan tragis akibat terpuruknya iman kepada Allah.